Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Safganik ID. Kali ini saya akan mereview instalasi meja hidroponik, instalasi hidroponik dengan menggunakan pipa 2,5 inch sebanyak 10 lonjor sambung 2 dengan lubang tanam 400 setelah yang satu ini. Baik, review instalasi hidroponik sistem NFT tanpa atap. Saya akan menjelaskan mulai dari apa dulu ya. Mungkin meja dulu ya. Meja maksudnya rangka instalasi. Rangka instalasi yang saya gunakan, saya menggunakan baja ringan kanal C. Ya, ini kanal C, ukurannya 0,65. Ini cukup kuat ya teman-teman, masih cukup mumpuni lah. Ini mereknya kebetulan yang paling murah itu di tempat saya, merek A+. Merek A+. Per lonjor itu 6 meter. Jadi saya menghabiskan rak semai ini. Kok rak semai? Meja instalasi ini saya membeli sekitar 3. Saya membeli 3 lonjor kali 6 meter. Jadi 16 kali 3 18 meter. 18 meter. Kemudian ini reng kecil ini saya beli 4. Ini panjangnya juga sama. Per lonjor panjangnya 6 meter. Ini kalau nggak salah sisa di sana tuh, sisa sepanjang itu. Masih sisa sepanjang itu, dan sudah saya gunakan juga untuk ini, untuk penguat di rak semai. Ini tuh saya beli 4. Oh, harganya berapa bang? Harganya paling murah di merek A+ di tempat saya ya, 63.000 kali 3 berapa tuh? Sekitar 200 nggak nyampe 180-an. Kemudian yang kecil-kecil ini, reng kecil 38.000 dikali 4, 3 kali 4 120, 8 kali 4 24, sekitar 250. Kemudian pipanya ukuran berapa bang? Ini pipa saya menggunakan pipa ukuran 2,5 dim atau 2,5 inci. Mereknya Megavin. Kebetulan yang paling murah juga Megavin. Ini tipe D ya teman-teman. Tipe D Megavin. Sebentar saya putuskan, ini Megavin tipe D. Megavin tipe D. Sebetulnya teman-teman opsional saja sih untuk menggunakan merek pipa paling apa, tapi saran saya carilah pipa yang paling tipis dan paling murah jika ingin menggunakan sistem NFT atau DFT. Kenapa? Selain ini akan menghemat budget, tentu yang tipe C itu lebih tipis. Walaupun lebih tipis tetap kuat, sama-sama kuat, dan pelubangannya cukup mudah karena lebih tipis. Itu akan mempercepat ya tenaga lah untuk pembuatan instalasi ini. Saya menggunakan tipe D ini karena tipe C itu tidak ada. Bahkan tipe C justru sama dengan harga tipe D, ya saya mengambil D sekalian daripada C yang beda 1.000-2.000. Sebetulnya ada yang paling murah, ya tergantung di tempat kalian ya, ada atau enggak. Mereknya itu Winlon tipe C, itu di bawah 40.000. Harganya di bawah 40.000. Kalau ini harganya 48.000. Megavin tipe D 2,5 dim. Satu lonjor berapa meter bang? Satu lonjor 4 meter. Kemudian saya sambung jadi dua sambungan, jadi per lonjor ini ada 8 meter.
Terus apa lagi ya? Oh ya, jarak tanam yang saya gunakan ini 20 cm ya teman-teman. 20 cm itu sebentar. 20 cm itu dari titik tengah sini, titik tengah pengeboran di sini sampai titik tengah di sini. Jadi bukan 20 cm bukan dari sini ke sini, tidak. Tapi ketika diukur 20 cm, kasih titik pertama di sini, kemudian 20 cm, pasti jatuhnya di sini. Dan titik itulah yang akan dibor atau akan dilubangi. Terus ini untuk pengairan saya menggunakan pipa ukuran 3/4. Sebetulnya ini bagi saya ya cukup sih, sebenarnya cukup. Karena saya memanfaatkan yang ada di rumah kebetulan. Begitu saya masang sanyo itu pakai 3/4, ya masih ada sisa ya, terus apa salahnya itu saya gunakan. Tapi saran saya menggunakan pipa ukuran 1/2 saja, karena untuk menambah tekanan air ya teman-teman. Jadi dari sini, bentar saya matikan dulu. Iya. Jadi dari pompa yang ada di bawah situ naik bercabang, saya beri T ke kiri ke kanan, kemudian ujungnya saya tutup. Ini saya beri stop keran karena untuk mengatur debit, mengatur tekanan air atau mengatur debit air. Kenapa? Kalau terlalu kencang, kalau sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak dipakai ini juga nggak masalah, tapi alasan saya agar pompanya tahan lama. Kenapa? Ketika tekanan air itu serasa sudah cukup, maka tidak perlu tekanan yang lebih besar lagi. Maka dari itu saya membuka stop keran agar pompanya tidak tekor, nggak tahan lama gitu, nggak cepet rusak. Kemudian untuk ini ya teman-teman, pompanya saya menggunakan pompa WP 103. Kalian bisa carilah di e-commerce pasti ada, sekitar 100 ribuan lah WP 103. Ini cukup banget sebenarnya untuk WP 103 ini. Oh ya, dapat mengairi 10 paralon. Bahkan kalau saya mau nyambung lagi 11 atau 12, saya pikir masih bisa, asalkan tandurnya selalu penuh. Kemudian saya mau nyalakan lagi sebentar. Ya cukup deras ya teman-teman. Sebenarnya ini juga terlalu deras, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi dari mengalir dari tandon naik ke pipa, bagi lurus terus ke sini, sampai sini, ditampung di pipa ini, pipa penampungan, pipa pembuangan, lalu jatuh ke sini. Ini tetap sama, ini tetap Megavin ukuran 2,5 dim, tapi yang ini ukuran 2 dim untuk pembuangan, karena saya memakai pipa yang agak kecil tuh selalu membludak, airnya tumpah-tumpah, jadi saya memutuskan ambil yang sebesar 2 dim. Untuk rakitannya cukup sederhana. Oh ya, bagaimana dengan ukuran tingginya kemiring, tinggi tiang-tiang penyangganya ini bang, berapa ukurannya gitu. Ya ini saya akan sharing juga ya untuk tinggi dari tiap-tiap ini penyangga. Gimana catatannya? Sebentar. Ya baiklah teman-teman, ini adalah tabel ukuran yang saya gunakan untuk membuat rangka hidroponik sistem NFT tanpa atap.
Dari nomor-nomor yang ada di sini saya menggunakan ukuran yang ini enggak saya gunakan teman-teman, nggak bisa dihapus ya. Ini 80 cm. Jadi kaki pertama yang paling ujung paling timur ini ukurannya 80 cm, yang kaki kedua 72 cm, kaki ketiga 64 cm, ini 56 ya teman-teman. Habis itu yang terakhir yang paling barat itu 48 cm. Jadi total ada 320 dikali 2 karena pakai 2 kaki, ketemu 640 cm atau 6 meter lebih 40 cm. Jadi tiap kaki saya dengan jarak 2 meter turun sekitar 4 cm. Jadi kaki pertama, kaki kedua, dan kaki selanjutnya turun 8 cm. Atau teman-teman ingin memakai per meter, kaki-kakinya juga nggak apa-apa, berarti per meter turunnya 4 cm. Karena saya keterbatasan dana, jadi saya menggunakan jarak antar kaki sejauh 2 meter. Jadi kira-kira seperti ini, turunnya 80, 72, 64, 56, 48, ditambah ketemu 320 cm. Kemudian setiap kaki-kaki tentu ada palangannya. Ibarat saya ambil contoh ini ya, setiap kaki-kaki tentu ada palangannya untuk tatakan paralon. Nah, palangannya ini berhubung saya menggunakan 5 rangka kaki, berarti palangannya juga ada 5. Setiap palangan sepanjang 2 meter kali 5 10 meter 1000 cm. Berarti kaki-kakinya ada total 6 meter 40 cm, ditambah setiap palangan 2 meter kali 5 10 meter, jadi 16 40, sekitar 16 meter 40 cm. Nah, 16 meter 40 cm ini menghasilkan, sehingga saya membeli kanal C jaringan sepanjang 18 meter. 18 meter ini dibagi 6 meter jadi 3, berarti per meter kanal C itu kan 6 meter dikali 3 sama dengan 18 meter. Jadi ini sisa 160 cm. Nah, dari kanal C yang saya beli untuk merakit instalasi ini kan masih sisa sekitar 160 cm ya. Sisaan 160 cm ini saya gunakan untuk tatakan pipa pembuangan. Ini sekitar 20 cm dan itu 20 cm. Nah, ini cuma untuk tatakan. Jarak antar kaki ini 2 meter. Jarak antar kaki ini 2 meter. Kemudian palangannya ini untuk tatakan pipa panjangnya 2 meter. Kemudian jarak antar pipa sama 20 cm. Saya ngambil ini 10 cm. 10 cm, terus saya taruhkan pipa 20 cm, 20 cm, 20 cm, 20 cm, akan sisa 10 cm di ujung sana. Jadi simetris begitu. Apalagi ini rak udah, mejanya udah. Nah, ini juga sama, yang sisa-sisaan saya taruh tengah. Nah, ini terus sisaan. Oh ya, untuk teknik pemasangannya ini teman-teman. Salah harusnya dari sini biar kelihatan mana yang dibor. Nah, ini pipa kanal C pertama dipotong segini, kemudian yang sebelah sini diiris, bukan dipotong seret begini, bagian sininya, bagian sini potong seret, kemudian dibuka jadinya seperti ini.
Jadi akan seperti ini, gunanya untuk memperkuat ini, menggunakan untuk tempat pengeboran lagi atau pengebor roving ya, namanya ini bor roving, untuk dibor lagi agar penyangganya ini kuat. Setelah ini 4 ini dibor, grek, kemudian ditambahin ini yang kupasan tadi, dibor lagi ke palangan meja ini ya. Jadi saya juga semuanya seperti itu, saya juga semuanya seperti itu agar lebih kuat. Kemudian untuk memperkuat lagi diberikan ini reng ini untuk sebagai ganti yang ada di sini. Sebetulnya meja rak semai yang ideal itu di sini ada tatakan lagi ke sana, seret sampai ke ujung sana ya. Pakai yang sama kan, aja sebesar ini juga, sebesar ini, seret seperti itu. Tapi karena saya keterbatasan dana, saya mengambil alternatif yang ini saya hilangkan, kemudian saya ganti yang ini, saya ganti yang bawah ini. Untuk kira-kira total habisnya berapa dan rincian biaya akan saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman, silahkan dicek. Untuk tanaman yang saya budidayakan sekarang ini adalah sawi pakcoy ya teman-teman. Ini cukup seger, ini ada satu yang sangat cepat pertumbuhannya, yang lainnya belum begitu besar tapi dia sangat cepat ya. Ini wajar lah, anomali dalam budidaya, pasti ada satu atau dua yang mungkin pertumbuhan cepat, mungkin ada satu yang lambat, jadi tidak apa-apa. Untuk ppm nya berapa bang? ppm mari saya cek dulu. ppm saya menggunakan kepekatan sebesar 579 ppm ya. Ini cukup ya teman-teman, untuk apa namanya, untuk usia 2 minggu setelah pindah tanam. Untuk pH saya cek sekalian, pH nya di angka 8, 9,5, tidak apa-apa. Saya hanya memakai patokan ppm saja. Untuk pH saya tidak bermain di pH karena selama tanaman tidak ada masalah, fine aja, tetap seger, pH tidak perlu dihiraukan, main saja di ppm. Ini prinsip saya dan hasilnya ya tidak ada masalah, masih tetap seger-seger. Dilihat itu teman-teman. Ya begitu saja dari penjelasan mengenai instalasi yang saya pakai. Saya menggunakan sistem NFT pipa 2,5 dim, ukuran total 8 meter dengan jumlah lubang tanam sebanyak 400 lubang tanam tanpa atap. Terima kasih atas teman-teman berkenan menyaksikan. Salam hijau, safganic.id, be fresh with organic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.